It was at this moment he knew. He fucked up. I can't stop it. I'll find a way to block it. I go Neymar Junior, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasul Amri Humam, Prodi PAI 6C. Dan dengan adanya video ini yaitu untuk melaksanakan tugas mandiri pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tafsir tujuan pendidikan. Baik. Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab dan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya, institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas. Namun institusi tersebut masih belum memproduksi mengarah pada terbentuknya manusia yang beradab. Terbaikan dalam tujuan institusi pendidikan. Penekanan kepada pentingnya anak didik supaya hidup dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual, moralitas seperti terabaikan. Bahkan kondisi sebaliknya yang terjadi saat ini, banyak institusi pendidikan telah berubah menjadi industri bisnis yang memiliki visi dan misi yang pragmatis. Pendidikan diarahkan untuk melahirkan individu-individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan materi dan profesi sosial yang akan memajukan diri perusahaan dan negara. Pendidikan dipandang secara ekonomis dan dianggap sebagai sebuah investasi. Gelar dianggap sebagai tujuan utama, ingin segera dan secepatnya diraih supaya modal yang selama ini dikeluarkan akan menuai keuntungan. Sistem pendidikan seperti ini sekalipun akan memproduksi anak didik yang memiliki status pendidikan yang tinggi, namun status tersebut tidak akan menjadikan mereka sebagai individu-individu yang beradab. Pendidikan yang bertujuan pragmatis dan ekonomis sebenarnya merupakan pengaruh dari paradigma pendidikan barat yang sekular. Dan yang selanjutnya yaitu masuk pada ayat Al-Qur'an. Dan di mana di sini terdapat kandungan dalam ayat Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini dengan sangat jelas mengabarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Qur'an adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, yaitu sebagai abid. Sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik dari sisi pendidik atau anak didik, harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengabdi dalam terminologi Islam sering diartikan dengan beribadah. Ibadah bukan sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ibadah juga merupakan dampak keyakinan bahwa pengabdian ini tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau dan tidak terbatas. Ibadah dalam
pandangan ilmu fikih ada dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah untuk kadar atau waktunya, seperti halnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghair mahdoh ialah sebaliknya, kurang lebihnya yaitu segala bentuk aktivitas manusia yang diniatkan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala aktivitas pendidikan, belajar, mengajar, dan sebagainya adalah termasuk dalam kategori ibadah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Barri. Yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai upaya perbaikan yang meliputi keseluruhan hidup individu, termasuk akal, hati, dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Melalui pendidikan, setiap potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting, tidak hanya dalam hal pengembangan kecerdasannya, namun juga untuk membawa peserta didik pada tingkat manusiawi dan peradaban, terutama pada zaman modern dan berbagai kompleksitas yang ada. Dalam penciptaannya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua fungsi, yaitu fungsi sebagai khalifah di muka bumi dan fungsi manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki kewajiban untuk menyembahnya. Kedua fungsi tersebut juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya berikut, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan bumi beserta isi kehidupannya kepada manusia, maka manusia merupakan wakil yang memiliki tugas sebagai pemimpin di bumi Allah. Dan dari uraian penjelasan di atas, saya menyimpulkan yang pertama yaitu tujuan utama dalam pendidikan Islam adalah membentuk pribadi muslim yang sadar akan tujuan asal mula penciptaannya, yaitu sebagai abid hamba Allah, sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik di sisi pendidik atau anak didik, harus didasari dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selain itu, dalam setiap gerak langkahnya selalu bertujuan untuk meroleh ridho dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, pendidik Islam mempunyai misi membentuk kadar-kadar khalifah fil ard yang mempunyai sifat-sifat terpuji seperti amanah, jujur, kuat jasmani, dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang. Diharapkan akan membentuk muslim yang mampu mengemban tugas sebagai pembawa kemakmuran di bumi dan rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, secara umum tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani serta moral yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.